Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Angga Fajar dengan NIM 2210302165 dari kelas B2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang buku kerja 6, yaitu membangun usaha yang efektif untuk rencana bisnis atau bisa disebut juga bisnis plan. Untuk produk jasa konsultasi yaitu makanan dan minuman atau food and beverage, penyusunan rencana bisnis coffee shop. Lalu untuk yang pertama di sini ada deskripsi usaha. Diidentifikasikan berdasarkan hasil wawancara dengan klien. Untuk yang pertama di poin A ada data perusahaan, nama usaha yaitu Mong Kopi, bertempat di Jalan Pahlawan Revolusi nomor 38, RT 3 RW Madrasah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Lalu di sini ada bisnis usaha food and beverage dan bentuk usahanya usaha mikro. Lalu yang di poin B ada data pengusaha, yaitu saya sendiri, Zaki Rangga Fajar. Untuk tempat dan tanggal lahir, Jakarta 25 Juni 1997. Untuk pendidikan mahasiswa S1 Manajemen Perhotelan. Kualifikasi profesi sebagai pegawai swasta juga. Lalu di poin ketiga, di poin C ada struktur organisasi, yaitu pemimpin perusahaan, yaitu pemilik usaha atau owner. Bagian operasi produksi, manajer operasional, bagian jaminan mutu atau quality control. Untuk yang D, alasan pemilihan bisnis, selain menjadi lifestyle, kopi juga bermanfaat bagi tubuh untuk para pekonsumsinya ya. Lalu yang kedua ada analisa pemasaran, diidentifikasikan berdasarkan 5 PS, yaitu ada poin pertama yaitu produk. Produk yang kami sajikan di sini adalah yang pertama adalah produk kopi, yaitu coffee beans atau kopi biji yang berasal dari biji kopi asli yang diolah menjadi minuman yang bisa dikonsumsi. Contohnya seperti kopi latte, cappuccino, dan sebagainya. Lalu untuk lokasi distribusi ada di Duren Sawit, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Untuk harganya itu berkisar dari 7.500 sampai dengan 25.000. Untuk promosinya di sini ada, kita akan mengadakan giveaway setiap pembelian 5 cup atau buy 3 get 1 free, buy 2 get 1 free, atau mungkin ada free merchandise, ada diskon setiap pengunjung yang telah memfollow, mengikuti akun sosial media dari Mong Ngopi tersebut, atau bisa mendapatkan all diskon, all item, diskon all item. Lalu yang ketiga ada analisis operasional, diidentifikasikan berdasarkan produk dan produksi. Nah, untuk yang poin pertama di sini ada desain produk. Nah, desain produk yang kami buat itu adalah desain yang cukup unik, yang bisa mengundang ketertarikan kepada customer. Contohnya packagingnya itu ke Jepang-Jepangan atau lucu, menggemaskan, itu bisa mengundang ketertarikan dari produk kami. Yang selanjutnya di sini ada nama produk dan jasa Mong Kopi. Untuk jasanya itu hospitality food and beverage. Di sini ada karakteristik dari produk itu dan jasa. Nah, karakteristik yang kita bangun dari produk ini adalah karakter yang bisa teman-teman semua tahu kalau misalkan di zaman sekarang banyak kopi yang mungkin menunya hanya itu-itu aja. Cuman kita di sini bakalan nambahin beberapa topping, terus juga ada, kalau teman-teman semua mungkin setiap mau minum kopi dengan posisi harga yang cukup lumayan mahal dibandingkan dengan warkop, di sini kita bisa menyetarakan dengan harga kopi warkop dengan harga kopi biji yang kita sajikan untuk karakteristiknya di situ. Dan kita juga tetap bisa memberikan kemasan-kemasan terbaik untuk yang mau mencoba kopi dengan kualitas harga yang tinggi juga. Kami menyediakan low price dan high price untuk penikmat kopi tersebut, seperti itu.
Untuk manfaatnya dari produk ini adalah membantu konsentrasi, melindungi tubuh dari kanker payudara, lalu mengurangi diabetes tipe B, tidak menyebabkan dehidrasi, mengandung antioksidan, menjaga kesehatan tubuh dan jantung. Yang selanjutnya adalah proses produksi. Proses produksinya adalah kami akan menyediakan produk-produk yang berkualitas dengan menggunakan mesin yang cukup mumpuni untuk pembuatan kopi di masa kini. Jadi akan mempermudah juga untuk memproduksi kopi tersebut dan tetap higienis untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya di sini adalah yang selanjutnya di sini ada 4 analisis peluang pasar dan pesaing dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat pesaingnya. Di sini ada analisis peluang pasar berpotensi tinggi dikarenakan warga lokal yang memesan atau mengkonsumsi banyak peminat kopi dari kami. Di sini ada tingkat persaing. Di sini ada tingkat persaingan. Untuk potensinya sedang. Lalu di sini ada 5. Di poin kelima ada analisis keuangan. Dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan pendapatan versi rasio atau usaha. Untuk analisa biaya usaha dapat dibuat pada lembar kertas terpisah. Di sini saya akan memaparkan sedikit, tidak semuanya, tapi beberapa saja. Untuk yang poin A, biaya tetapnya itu ada di nomor 1, rayanannya ada rumah produksi, rock presso, grinder mesin, floating mesin, kompor tungku, dan kulkas. Untuk jumlah unitnya di rumah produksi 1, rock presso 1, grinder mesin 2, floating mesin 1, kompor tungku 2, dan kulkas 2. Untuk harganya bisa teman-teman lihat di sini ada dari rumah produksi ada 50 juta. Di sini juga ada rock presso 1 juta, grinder mesin 3 juta, untuk floating mesin 1 juta 500, kompor 2 tungku yaitu 3 juta karena berjumlahnya 2 ya teman-teman ya. Di sini juga kulkas beda 2. Jadi gini, untuk harga itu harga persatuannya. Untuk jumlah harga di total dari jumlah unit ya. Nah, untuk masa pakainya itu rumah produksi itu 5 tahun, Rockfest 3 tahun, yang lainnya juga 3 tahun. Dan di sini ada penyusutannya per tahunnya dan per bulannya ya teman-teman, bisa dilihat. Untuk totalnya sekian. Dari 65.500.000 untuk penyusutannya itu ada 1.236,88. Di sini ada biaya yang di poin ke B adalah biaya variabel. Untuk di sini ada bahan baku dari biji kopi itu sendiri, gas simple sirup. Di sini juga ada gas 3, di sini juga ada gas 70 kilo. Terus juga ada powder flavor untuk beberapa minuman non coffee. Di sini juga ada tenaga kerja dari barista dan orang dapur atau tukang masak, disebut cooking ya gitu. Di sini juga ada jumlah unitnya sekian sekian sekian. Di sini ada harganya 300 untuk biji kopi. Itu untuk per kilonya ya teman-temannya, bukan contoh nih kayak misalkan ini harganya 3 kilo, 300 dikali 3 aja. Jadi untuk jumlah harganya itu sudah termasuk per kilonya ya teman-teman, per kilo, per liter, dan berikut dan seperti itu. Untuk biaya variabel per bulannya itu ialah 5.460.000 dikali 30 yaitu sama dengan 163.800. Iya. Itu dibagi ya sebenarnya. Biaya lain-lain, biaya per bulannya. Nah, di sini ada biaya lain-lain per bulan ya. Di sini ada transportasi, promosi, listrik, air, dan wifi. Bisa teman-teman lihat di sini untuk penerimaan pendapatan rasio usaha. Di sini ada jumlah produksi. Targetnya sih untuk perharinya itu sekitar 100 cup. Untuk minuman, untuk makanan itu sekitar 150 cup per hari gitu. Tapi untuk beberapa
kendala dari modal usaha dengan target seperti ini, ada kemungkinan tidak menutup modal ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa dicari yang lebih murah lagi dari modal usaha yang ini. Gitu. Saya sadar dengan usaha ini harus diminimalisir lagi untuk modal ya. Seperti itu. Di sini ada poin ke-6 yaitu analisis SWOT. Untuk strength-nya pendidikan dan pelatihan staffnya itu sendiri. Di sini ada weakness, di sini ada diversifikasi produk. Untuk strength-nya kita ada pendidikan dan pelatihan staff menjadi hal yang sangat penting di dalam industri kopi. Pelatihan harus dilakukan secara rutin agar staf dapat memahami lebih dalam tentang kopi, teknik produksi, bagaimana menyimpan kopi yang benar, dan secara mengolah kopi agar memberikan rasa terbaik. Melalui pelatihan ini, staf akan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan sehingga kualitas dinilai lebih baik dan pelanggan akan kembali berkunjung. Di sini kembali lagi di weakness-nya, di diversifikasi produk. Dalam beberapa tahun terakhir, di industri kopi di Indonesia mengalami peningkatan pesat. Sebagai pengusaha harus terus memperbaiki dan mengembangkan produk untuk menarik konsumen. Tentunya bisa menambahkan berbagai jenis rasa dan jenis kopi, menyediakan hidangan minuman lain selain kopi seperti teh atau minuman rasa lainnya. Bisa juga membuat menu musiman seperti mungkin kopi untuk hari raya, kopi untuk Imlek, atau mengadakan perlombaan dan promo yang menarik agar konsumen tertarik ya, teman-teman. Untuk di weakness-nya, di sini ada opportunities. Di sini saya untuk opportunities ada kerjasama dengan petani kopi lokal. Banyak kopi enak yang dihasilkan oleh petani lokal di Indonesia ya, teman-teman. Kerja sama dengan petani lokal bisa menjadi salah satu strategi SWOT yang efektif. Di sini teman-teman bisa memberikan penawaran harga yang bersaing dan memperkenalkan petani kepada calon pengusaha kopi. Dengan begitu petani tidak perlu kesulitan menawarkan hasil petani. Eh, untuk itu, petani memperkenalkan petani kepada calon pengusaha eh, dengan begitu petani tidak perlu kesulitan menawarkan hasil panennya secara mandiri lagi. Bisa bisnis kopinya mendapatkan bahan baku dari orang lain gitu. Ini yang D, mengembangkan. Ada third kan. Di sini saya akan mengembangkan pemasaran dengan gaya Indonesia. Masih bisa gimana ya, dengan cara produk kopi lokal Indonesia yang belum terkenal, salah satunya secara untuk kita menarik pelanggan lebih banyak, konsumen ya tentunya. Mengembangkan pemasaran dengan gaya Indonesia itu perlu menciptakan kemasan yang menarik dan berbicara pada nilai budaya lokal, seperti upaya memajukan petani kopi, mendukung kerajinan lokal, mempromosikan keindahan serta keaslian lingkungan kopi itu sendiri dengan lingkungan hidup Indonesia. Tentunya semua ini saya harapkan dapat memikat konsumen untuk mencoba dan setia menggunakan produk kopi kami. Nah, di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dalam mengembangkan bisnis kopi dengan menggunakan strategi SWOT dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan internal perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan karyawan di berbagai di dibarengi dibarengi dengan mengembangkan produk yang lebih beragam, menciptakan tenaga kerja, tempat kerja, gitu, menciptakan kerjasama dengan petani lokal, serta menjalani sebuah pemasaran yang mengandung nilai-nilai budaya Indonesia. Dalam implementasinya memerlukan upaya kerjasama tim yang solid, konsisten pada konsep bisnis yang diusung, didukung kemampuan kepemimpinan yang baik, dan berorientasi pada pengalaman pelanggan yang terbaik. Jadi untuk buku 6 itu aja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang jelas dalam menyampaikannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.